Kita ke kabar lainnya, bakal calon gubernur DKI Jakarta, Ahmad Dhani, sore tadi mendeklarasikan dirinya sebagai ikon sebuah wadah penggerakkan bernama Orang Kita. Tim tersebut terdiri atas berbagai relawan yang nantinya akan mendukung siapapun calon gubernur DKI yang dianggap tepat memimpin Jakarta. Bakal calon gubernur DKI Jakarta dalam Pilkada 2017, Ahmad Dhani mendeklarasikan sebuah wadah pergerakan di Menteng, Jakarta untuk mendukung siapapun calon gubernur DKI yang terbaik. Ia berharap wadah yang dinamai Orang Kita itu dapat menyukseskan siapapun calon gubernur untuk bersaing dengan Basuki Cahayapurnama. Dhani justru pesimistis dirinya dapat maju sebagai gubernur. Siapa saja yang kita anggap nanti bisa membawa Jakarta lebih beradab dan bermartabat, relawan Orang Kita ini akan mendukung. Siapa aja itu Mas Dhani juga akan enggak, kalau saya kayaknya nggak mungkin jadi gubernur deh kayaknya. Iya. Deklarasi Orang Kita juga dihadiri sejumlah bakal calon gubernur, perwakilan ormas, dan sejumlah tokoh partai. Dari Jakarta, Asben Benef, TV One mengabarkan. Pemirsa, kasus penipuan investasi bodong kembali terjadi. Puluhan nasabah meminta pertanggungjawaban dana yang ditanam di Koperasi Mulia Dana hingga ratusan juta rupiah. Puluhan nasabah Koperasi Mulia Dana mendatangi kantor cabang Koperasi Simpan Pinjam itu di Sukmaja, Depok, Jawa Barat. Nasabah datang untuk mempertanyakan nasib dana yang diinvestasikan berkisar puluhan hingga ratusan juta rupiah setiap nasabahnya. Kantor pusat Koperasi Simpan Pinjam itu selalu berdalih dan mengulur waktu jika ditagih nasabah. Namun kemarahan nasabah memuncak mengetahui aset-aset penting dan berharga koperasi telah raib. Itu nanti ibu akan dianggap tersangka juga, kan ibu nggak ada tidak tahu kita. Saya mau tanya sama ibu, dari sekian 64 atau 84 nasabah, ibu udah berapa yang ibu ganti? Ada nggak satu orang? Ada. Kurang lebih 40 juta. 40 juta. Awalnya gimana sih ceritanya bisa percaya? Awalnya dari teman. Jadi teman itu tadinya di koperasi lama tempat teman saya, itu nggak ada masalah karena dia ditarik ke sini kata dengan iming-imingan bunga besar apa segala macam, terus ketemu sama Bu Mary, ya saya tertarik. 1-2 bulan masih oke, dia ngasih jasa. Setelah itu nggak ada transferan jasa lagi. Nah, saya mulai pencairan begitu. Sementara salah satu nasabah yang dirugikan hingga 250 juta rupiah sempat menerima cek oleh koperasi, namun ternyata cek kosong. Ada dikasih cek kosong, dicairin waktu tahun kemarin juga nggak ada. Pas mau ditutup lagi, orangnya udah kabur. Dari kemana dia? Kalau kerugian Pak Biar sendiri berapa nih, Pak? Sekitar 250 juta. Udah nyetok, nah, belum terima apa-apa. Di Depok sendiri hingga saat ini diperkirakan ada 84 nasabah yang telah tertipu sudah melapor ke Polda Metro Jaya. Dari Depok, Jawa Barat, Parulian Pangkabian, TV One mengabarkan. Yang benar dong, kita aja 10 juta mau ganti sama nasabah. Tadi kita bicara soal reklamasi dan lain-lain yang masih juga dalam proses hukum. Sekarang kita bicara soal Pilkada DKI. Mumpung saya ketemu Bapak juga. Banyak loh Pak, pihak yang sanksi Bapak nih bakal bisa kalah nanti di 2017 kecuali satu. Kalau Ahok ini TSK. Apa pendapat Bapak? Yang penting bukan di PSK. Kan banyak yang doain Bapak supaya jadi tersangka. Saya percaya ini, gini itu. aja, orang boleh fitnah, boleh cerita bohong, menduduh bohong sama kita. Kalau sama kita benar ya ibarat kayak cahaya sinar fajar. Kamu nggak bisa tahan bahwa sinar fajar akan terus menerangi jadi terang siang benderang. Ya kalau kamu benar, sekarang orang boleh fitnah kita. Nanti kebenaran kita tuh seperti cahaya sinar fajar itu yang tidak mungkin kamu tahan. Justru saya bersyukur Tuhan izinkan seperti ini terjadi pada saya, karena di masyarakat itu ada stigma. Nggak mungkin ada gubernur pejabat yang jujur. Mana mungkin, semua pejabat kaya raya mana mungkin kamu jujur. Itu ada stigma di masyarakat gitu. Pasti malas, pasti nggak jujur. Nah dengan ada peristiwa ini, setelah ini selesai,
tidak ada bukti nih, masyarakat akhirnya akan percaya benar-benar di Indonesia ini ada pejabat yang jujur. Ini satu kesempatan saya untuk menghilangkan stigma jelek masyarakat kepada seorang pejabat. Ini kesempatan untuk hilangin stigma ya Pak? Belum boleh kampanye? Ya, sampai 2017. Saya orang bukan calon, orang gubernur. Oh ya, oke, ini menjelaskan aja Pak. Tapi memandang 2017 ya kan, ini kompetitor banyak sekali yang sudah juga mulai turun ke lapangan atau bahkan menggunakan ada kampanye negatif dan lain-lain. Bagaimana Bapak melihat ke depannya? Ya saya tenang aja, mereka harus sadar, mereka lakukan semua benar untuk menjatuhkan, merancang, memfitnah, bahkan bergabung, memasang jebakan, bergabung, kompromi untuk menjatuhkan saya dari posisi saya, kan begitu kan? Itu mah kenapa? Dia ada satu hal yang dia lupa, kekuasaan amanah itu dari Tuhan. Kalau Tuhan melihat saya benar, memang saya dikasih amanah. Kamu mau rancang jebakan apapun, kamu akan masuk jebakan kamu sendiri, menggali lubang buat lubang kamu sendiri. Saya tetap akan jadi gubernur. Kun fayakun, kok Tuhan yang kasih, saya jadi gubernur. Amanah dari Tuhan, kekuasaan dari Tuhan. Jadi kalau gitu saya ngapain pusing? Saya hanya bekerja sampai Oktober tahun depan sebaik mungkin untuk membuat perjanjian-perjanjian tadi, seperti koefisien luas bangunan, naikin gedung. Supaya jangan sampai ada gubernur yang lain masuk kantong. Makanya saya ingin semua ini tertulis supaya nanti kalau ada ganti bukan gubernur saya pun ini aman. Tapi kalau Tuhan pengen saya jadi gubernur lagi, kamu nggak bisa nahan. Tapi menurut Bapak memang ke depan itu memang akan jadi gubernur lagi nggak sih? Firasat seorang Ahok tergantung gitu. Warga DKI. Saya nggak pernah berani firasat nggak firasat. Saya selalu bekerja sebatas kontrak saya. Kontrak saya sampai Oktober 2017. Saya bekerja dengan baik tergantung orang Jakarta. Mau saya lagi atau enggak? Atau ganti. Kalau ada yang lebih baik dari saya bilang kamu jangan pilih saya dong. Rugi dong kamu. Ya dong, kalau kita bisa beli motor merek Jepang atau merek Itali harganya sama, masa mau beli merek Ahok? Nah, lucu kan? Itu aja. Ada kompetitor yang sekarang yang udah mulai kampanye dan lain-lain, turun ke jalan dan segala macam, turun ke masyarakat, itu yang dirasa paling kuat. Saya nggak bilang mengancam deh, yang paling kuat jadi lawannya Ahok. Saya nggak tahu, semua ya kuat kok. Mana ada sih orang laki yang nggak kuat, orang perempuan aja kuat kok. Saya kira biar aja, namanya juga orang mau nyalon. Kalau mau nyalon kan tentu dia mesti sosialisasi, keliling kemana-mana, biar masyarakat bisa kenal, bisa tahu. Ya kan? Ya, mau saya ajarin aja, kalau mau pintar datang ke masyarakat itu sampaikan program, bukan jelek-jelekin si Ahok. Kalau jelekin si Ahok, kalau pas kebetulan yang udah merasakan Ahok jadi gubernur berbeda, kan dia dalam hati malah sebel sama kamu. Kasihan kan? Mendingan lu baik-baikin. Dijelek-jelekin paling apa yang menurut Bapak paling mengganggu sih? Aku sih biasa aja, aku selalu bersyukur karena aku percaya kamu mengutuki saya pun Tuhan akan ubah untuk memberkati saya. Doa orang banyak akan memberkati saya. Karena saya kerja benar kok. Saya tidak terima suap, saya tidak berpihak sama siapapun. Saya sudah bilang saya bisa buktikan harta saya dari mana, biaya hidup saya dari mana, pajak saya bayar dari mana. Saya sudah bilang, saya malah selalu mendorong siapapun mau jadi gubernur kepala daerah harus melakukan pembuktian terbalik hartanya. Itu undang-undang pasal yang saya mau bikin waktu saya di Komisi 2. Saya pengen ada pasal yang mewajibkan siapapun mau jadi kepala daerah harus membuktikan, karena sudah ada ratifikasi konvensi PBB melawan korupsi di Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006 ditandatangani oleh Pak SBY. Jadi akar masalah di Republik kita adalah korupsi sebetulnya. Nah, kalau mau untuk atasi korupsi harus ada pembuktian terbalik harta pejabat. Ini mah harta diri sendiri dulu sebelum menggunakan anggaran. Saya udah diperiksa KPK habis. Pak Ahok ini banyak banget nih yang bilang bahwa Ahok ini pede banget karena didukung kuat oleh Jokowi. Sekarang gini kan, saya bukan soal pede dukung oleh Pak Jokowi gitu loh. Pak Jokowi mau dukung saya nggak kalau saya tidak melakukan kebaikan untuk DKI? Itu pertanyaannya. Pak Jokowi bisa percaya sama saya nggak kalau saya ini tukang terima suap, tukang maling selama jadi wakil dia? Justru selama jadi wakil Pak Jokowi bisa lihat karakter saya teruji di hadapan dia. Tapi itu kan jadi keuntungan seorang Ahok yang pernah juga bersama, bekerja bersama dengan Jokowi, Presiden. Seorang yang sangat konstitusional. Kalau saya tidak betul, kalau saya korupsi, beliau membela saya nggak? Enggak.
Kalau saya korup, saya makan suap, ditendang dari beliau. Ketemu juga nggak boleh. Waktu tadi ketemu nih Pak sama Ibu Risma kemarin di sana ketemu dengan Jokowi. Ya kita ketemu bahas soal kemudahan melakukan bisnis. Pak Jokowi hanya mengatakan akan datang ke Jakarta Surabaya melihat apa yang sudah kami lakukan. Ya kan? Kalau Bu Risma kan melakukan ada notifikasi ke handphonenya, izin mana yang terlambat. Kalau saya bilang saya nggak pakai notifikasi. Kalau ada izin yang terlambat, ada laporan orang dari masyarakat, izinnya dilambat-lambatin, dimain-mainin, langsung saya pecat. Itu aja bedanya. Nggak ada ting deh. Kok pecat aja lah, pusing amat. Pas kemudian ketemu sama Ibu Risma di istana juga tahu duduk nih. Sebelah, Ya, duduk sebelahan. Ngobrolin soal Pilkada DKI nggak sih? Sama Ibu Risma juga masuk kandidat. Dia yang katanya sibuk, mungkin akan beliau masuk sibuk PDIP. baca. Aku colek berapa kali ngobrol juga sibuk siapin bahan. Untuk laporan ke Presiden. Kalau waktu itu mau presentasi dengan Presiden. Jadi nggak ada omongan itu? Nggak ada. Oke, tapi kalau misalnya Ibu Risma misalnya maju nih kan juga dukungannya. Ya bagus dong, kalau Ibu Risma maju juga bagus. Sehingga orang Jakarta punya pilihan. Mau pilih Ibu Risma dengan hasil yang ada di Surabaya atau pilih Ahok dengan hasil di Jakarta, kan bisa bandingin sama-sama kepala daerah, orang bisa bandingin dong. Sungai Surabaya bersih nggak, sungai di Jakarta bersih nggak, terus nanganin kewajibannya gimana, karyawannya gimana, itu aja. Tapi kan ada beberapa kesaingan berat Ahok nanti di 2017 ini didukung oleh kekuatan partai, kekuatan politik. Ini Ahok yang bandel, nggak mau majunya lewat jalur independen. Saya bukan soal bandel mau maju independen. Ini ada kepercayaan anak-anak muda, teman Ahok, yang begitu khawatir saya tidak dicalonkan oleh partai. Walaupun ternyata kemudian partai mau calonkan saya, tapi anak-anak muda punya kepercayaan kalau dia nggak ngumpulin KTP, nggak ada partai yang mau ngajak saya. Karena saya udah berantem sama semua DPRD, itu ada di benak mereka anak-anak muda. Sekarang tiba-tiba dia bisa kumpulin KTP, itu kalau saya tinggal. Yang paling berharga hidup di sebuah negara adalah kepercayaan. Unsur terpenting negara adalah kepercayaan. Meskipun politik itu juga kayak bola, bisa saja berubah apapun segala macam, mungkin nggak jalan 2017, tetap bersama relawan, tapi juga bergabung dengan partai. Kan sudah ada dua partai yang bergabung dengan saya, Nasdem dan Oke, yang kedepannya Pak, itu kan mengusung. Iya. Kedepannya kita itu nggak mungkin gabung karena pendaftaran independen itu 1 bulan di muka daripada partai. Anak-anak muda ini khawatir kalau nggak daftarin saya, takutnya partai politik hianatin saya, terus nggak mau daftarin, hilang saya. Tapi sekarang anak-anak muda kan dengar kan, semua orang nyumpahin saya jadi tersangka, semua orang berharap saya itu nggak ikut lagi, tahu nggak? Ya dong, kalau ikut juga mesti kalah. Makanya mesti fitnah-fitnah kayak tadi, supaya kelas-kelas menengah yang baca koran percaya nih, oh ternyata Ahok nggak jujur loh. Ternyata dia barter izin 15% dihilangin, tuker sama 200 miliar gitu loh. Terakhir Pak, jadi Bapak yakin bahwa tidak akan ada status apapun tersangka dan lain-lain dari penegak hukum manapun? Kenapa? Karena saya seperti sumber waras. Saya justru bilang kalau paling aman bawa ke pengadilan supaya semua orang bisa dengar apa yang terjadi, tuduhannya apa, BAP-nya apa. Oke, ini kalau nggak bawa ke pengadilan, keluar kertas kayak ini kertas dari siapa? Oke, baik. Gitu loh. Pak Ahok, terima kasih banyak atas waktunya di Prime Time News. Terima kasih atas wawancaranya. Sukses selalu untuk Bapak. Amin. Dan pemirsa, itu dia tadi wawancara kita bersama dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Saya Firman Malik undur diri. Terima kasih atas atensi Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Mau jujur. Itu ada stigma di masyarakat gitu. Pasti malas, pasti nggak jujur. Nah, dengan ada peristiwa ini, setelah ini selesai, tidak ada bukti nih, masyarakat akhirnya akan percaya benar-benar di Indonesia ini ada pejabat yang jujur. Ini satu kesempatan saya untuk menghilangkan stigma jelek masyarakat kepada seorang pejabat. Ini kesempatan untuk hilangin stigma ya Pak? Belum boleh kampanye? Ya, sampai 2017. Saya orang bukan calon, orang gubernur. Oh ya. Oke, ini menjelaskan aja. Pak, tapi memandang 2017, ya kan, ini kompetitor banyak sekali yang sudah juga mulai turun ke lapangan, atau bahkan menggunakan ada kampanye negatif dan lain-lain. Bagaimana Bapak melihat ke depannya? Ya saya tenang aja, mereka harus sadar, mereka lakukan semua benar. Untuk menjatuhkan, merancang, memfitnah, bahkan bergabung, memasang jebakan, bergabung, kompromi untuk menjatuhkan saya dari posisi saya, kan begitu kan? Itu mah kenapa? Dia ada satu hal yang dia lupa, kekuasaan amanah itu dari Tuhan. Kalau Tuhan melihat saya benar, memang saya dikasih amanah. Kamu mau rancang jebakan apapun, kamu akan masuk jebakan kamu sendiri, menggali lubang buat lubang kamu sendiri. Saya tetap akan jadi gubernur. Kun fayakun, kalau Tuhan yang kasih, saya jadi gubernur.
Amanah dari Tuhan, kekuasaan dari Tuhan. Jadi kalau gitu saya ngapain pusing? Saya hanya bekerja sampai Oktober tahun depan sebaik mungkin untuk membuat perjanjian-perjanjian tadi, seperti koefisien luas bangunan, naikin gedung, supaya jangan sampai ada gubernur yang lain masuk kantong. Makanya saya ingin semua ini tertulis, supaya nanti kalau ada ganti bukan gubernur saya pun ini aman. Tapi kalau memang Tuhan pengen saya jadi gubernur lagi, kamu nggak bisa nahan. Tapi menurut Bapak memang ke depan itu memang akan jadi gubernur lagi nggak sih? Firasat seorang Ahok. Tergantung warga DKI. Saya nggak pernah berani firasat nggak firasat. Saya selalu bekerja sebatas kontrak saya. Kontrak saya sampai Oktober 2017. Saya bekerja dengan baik, tergantung orang Jakarta. Mau saya lagi atau enggak? Atau ganti. Kalau ada yang lebih baik dari saya bilang, kamu jangan pilih saya dong. Rugi dong kamu. Ya dong, kalau kita bisa beli motor merek Jepang atau merek Itali, macam terus ketemu sama Bu Mary, ya udah saya tertarik. 1-2 bulan masih oke, dia ngasih jasa. Setelah itu nggak ada transferan jasa lagi. Nah saya mulai pencairan begitu. Sementara salah satu nasabah yang dirugikan hingga 250 juta rupiah sempat menerima cek oleh koperasi, namun ternyata cek kosong. Ada dikasih cek kosong, dicairin waktu tahun kemarin juga nggak ada. Pas mau ditutup lagi, orangnya udah kabur. Dari kemana dia? Kalau kerugian Pak Biar sendiri berapa nih Pak? Sekitar 250 juta. Udah nyetok, belum terima apa-apa. Di Depok sendiri hingga saat ini diperkirakan ada 84 nasabah yang telah tertipu sudah melapor ke Polda Metro Jaya. Dari Depok, Jawa Barat, Parulian Pangkabian TV One mengabarkan. Yang benar dong, kita aja 10 juta mau ganti sama nasabah. Tadi kita bicara soal reklamasi dan lain-lain yang masih juga dalam proses hukum. Sekarang kita bicara soal pilkada DKI. Mumpung saya ketemu Bapak juga, banyak loh Pak pihak yang sanksi Bapak nih bakal bisa kalah nanti di 2017 kecuali satu, kalau Ahok ini TSK. Apa pendapat Bapak? Yang penting bukan di PSK. Kan banyak yang doain Bapak supaya jadi tersangka. Saya percaya gini itu. aja, orang boleh fitnah, boleh cerita bohong, menduduh bohong sama kita. Kalau sama kita benar ya ibarat kayak cahaya sinar fajar. Kamu nggak bisa tahan bahwa sinar fajar akan terus menerangi jadi terang siang benderang. Ya kalau kamu benar, sekarang orang boleh fitnah kita. Nanti kebenaran kita tuh seperti cahaya sinar fajar itu yang tidak mungkin kamu tahan. Justru saya bersyukur Tuhan izinkan seperti ini terjadi pada saya, karena di masyarakat itu ada stigma. Nggak mungkin ada gubernur pejabat yang jujur. Mana mungkin, semua pejabat kaya raya mana mungkin harganya sama, masa mau beli merek Ahok? Nggak lucu kan? Itu aja. Ada kompetitor yang sekarang yang udah mulai kampanye dan lain-lain turun ke jalan dan segala macam, turun ke masyarakat itu yang dirasa paling kuat. Saya nggak bilang mengancam deh, yang paling kuat jadi lawannya Ahok. Saya nggak tahu, semua ya kuat kok. Mana ada sih orang laki yang nggak kuat, orang perempuan aja kuat kok. Saya kira biar aja, namanya juga orang mau nyalon. Kalau mau nyalon kan tentu dia mesti sosialisasi, keliling kemana-mana, biar masyarakat bisa kenal, bisa tahu, ya kan? Ya, mau saya ajarin aja, kalau mau pintar, datang ke masyarakat itu, sampaikan program. Bukan jelek-jelekin si Ahok, Pak jelekin si Ahok. Kalau pas kebetulan yang udah merasakan Ahok jadi gubernur berbeda, kan dia dalam hati malah sebel sama kamu. Kasihan kan? Mendingan lu baik-baikin. Dijelek-jelekin paling apa yang menurut Bapak paling mengganggu sih? Aku sih biasa aja. Aku selalu bersyukur karena aku percaya kamu mengutuki saya pun Tuhan akan ubah untuk memberkati saya. Doa orang banyak akan memberkati saya. Karena saya kerja benar kok. Saya tidak terima suap, saya tidak berpihak sama siapapun. Saya sudah bilang saya bisa buktikan harta saya dari mana, biaya hidup saya dari mana, pajak saya bayar dari mana. Saya sudah bilang, saya malah selalu mendorong siapapun mau jadi gubernur kepala daerah harus melakukan pembuktian terbalik hartanya. Itu undang-undang pasal yang saya mau bikin waktu saya di Komisi 2.
Saya pengen ada pasal yang mewajibkan siapapun mau di kepala daerah harus membuktikan, karena sudah ada ratifikasi konvensi PBB melawan korupsi di Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006 ditandai oleh Pak SBY. Jadi akar masalah di Republik kita adalah korupsi sebetulnya. Nah, kalau mau untuk atasi korupsi harus ada pembuktian terbalik harta pejabat. Ini mah harta diri sendiri dulu sebelum menggunakan anggaran. Saya udah diperiksa KPK habis. Pak Ahok ini banyak banget nih yang bilang bahwa Ahok ini pede banget karena didukung kuat oleh Jokowi. Sekarang gini kan, saya bukan soal pede dukung oleh Pak Jokowi gitu loh. Pak Jokowi mau dukung saya nggak kalau saya tidak melakukan kebaikan untuk DKI? Itu pertanyaannya. Pak Jokowi bisa percaya sama saya nggak kalau saya ini tukang terima suap, tukang maling selama jadi wakil dia? Justru selama jadi wakil Pak Jokowi bisa lihat karakter saya teruji di hadapan dia. Tapi itu kan jadi keuntungan seorang Ahok yang pernah juga bersama bekerja bersama dengan Jokowi Presiden. Seorang yang sangat konstitusional. Kalau saya tidak betul, kalau saya korupsi, beliau membela saya nggak? Enggak. Kalau saya korup, saya makan suap, ditendang dari beliau. Ketemu juga nggak boleh. Waktu terakhir ketemu nih Pak sama Ibu Risma kemarin di sana ketemu dengan Jokowi. Ya kita ketemu bahas soal kemudahan melakukan bisnis. Pak Jokowi hanya mengatakan akan datang ke Jakarta Surabaya melihat apa yang sudah kami lakukan. Ya kan? Kalau Bu Risma kan melakukan ada notifikasi ke handphonenya, izin mana yang terlambat. Kalau saya bilang saya nggak pakai notifikasi. Kalau ada izin yang terlambat, ada laporan orang dari masyarakat, izinnya dilambat-lambatin, dimain-mainin, langsung saya pecat. Itu aja bedanya. Nggak ada ting deh. Kau pecat aja lah, pusing amat. Pas kemudian ketemu sama Ibu Risma di istana juga tahu duduk nih. Sebelahan, Ya, duduk sebelahan. Ngobrolin soal Pilkada DKI nggak sih? Sama Ibu Risma juga masuk kandidat yang katanya sibuk, mungkin akan beliau masuk sibuk PDIP. baca. Aku colek berapa kali ngobrol juga sibuk siapin bahan. Untuk laporan ke Presiden. Kalau waktu itu mau presentasi dengan Presiden. Jadi nggak ada omongan itu? Nggak ada. Oke, tapi kalau misalnya Ibu Risma misalnya maju nih kan juga dukungannya. Ya bagus dong, kalau Ibu Risma maju juga bagus. Sehingga orang Jakarta punya pilihan. Mau pilih Ibu Risma dengan hasil yang ada di Surabaya atau pilih Ahok dengan hasil di Jakarta, kan bisa bandingin sama-sama kepala daerah, orang bisa bandingin dong. Sungai Surabaya bersih nggak, sungai di Jakarta bersih nggak, terus nanganin kewajibannya gimana, karyawannya gimana, itu aja. Tapi kan ada beberapa kesaingan berat Ahok nanti di 2017 ini didukung oleh kekuatan partai, kekuatan politik. Ini Ahok yang bandel, nggak mau majunya lewat jalur independen. Saya bukan soal bandel mau maju independen. Ini ada kepercayaan anak-anak muda, teman Ahok, yang begitu khawatir saya tidak dicalonkan oleh partai. Walaupun ternyata kemudian partai mau calonkan saya, tapi anak-anak muda punya kepercayaan kalau dia nggak ngumpulin KTP, nggak ada partai yang mau ngajak saya. Karena saya udah berantem sama semua DPRD, itu ada di benak mereka anak-anak muda. Sekarang tiba-tiba dia bisa kumpulin KTP, itu kalau saya tinggal. Yang paling berharga hidup di sebuah negara adalah kepercayaan. Unsur terpenting negara adalah kepercayaan. Kita ke kabar lainnya, bakal calon gubernur DKI Jakarta Ahmad Dhani sore tadi mendeklarasikan dirinya sebagai ikon sebuah wadah penggerakkan bernama Orang Kita. Tim tersebut terdiri atas berbagai relawan yang nantinya akan mendukung siapapun calon gubernur DKI yang dianggap tepat memimpin Jakarta. Bakal calon gubernur DKI Jakarta dalam Pilkada 2017 Ahmad Dhani mendeklarasikan sebuah wadah pergerakan di Menteng, Jakarta untuk mendukung siapapun calon gubernur DKI yang terbaik. Ia berharap wadah yang dinamai Orang Kita itu dapat menyukseskan siapapun calon gubernur untuk bersaing dengan Basuki Cahayapurnama. Dhani justru pesimistis dirinya dapat maju sebagai gubernur. Siapa saja yang kita anggap nanti bisa membawa Jakarta lebih beradab dan bermartabat, relawan Orang Kita ini akan mendukung. Siapa aja itu Mas Dhani juga akan Enggak, kalau saya kayaknya nggak mungkin jadi gubernur deh kayaknya. Ya. Deklarasi Orang Kita juga dihadiri sejumlah bakal calon gubernur, perwakilan ormas, dan sejumlah tokoh partai. Dari Jakarta, Asben Benef TV One mengabarkan. Pemirsa, kasus penipuan investasi bodong kembali terjadi. Puluhan nasabah meminta pertanggungjawaban dana yang ditanam di Koperasi Mulia Dana hingga ratusan juta rupiah.
Puluhan nasabah Koperasi Mulyadana mendatangi kantor cabang Koperasi Simpan Pinjam itu di Sukmaja, Depok, Jawa Barat. Nasabah datang untuk mempertanyakan nasib dana yang diinvestasikan berkisar puluhan hingga ratusan juta rupiah setiap nasabahnya. Kantor pusat Koperasi Simpan Pinjam itu selalu berdalih dan mengulur waktu jika ditagih nasabah. Namun kemarahan nasabah memuncak mengetahui aset-aset penting dan berharga koperasi telah raib. Itu nanti ibu akan dianggap tersangka juga, nggak ada tidak tahu. Saya mau tanya ibu dari sekian 64 atau 84 nasabah, ibu udah berapa yang ibu ganti? Ada nggak satu orang? Ada. Kurang lebih 40 juta. 40 juta. Awalnya gimana sih ceritanya bisa percaya? Awalnya dari teman. Jadi teman itu tadinya di koperasi lama tempat teman saya, itu nggak ada masalah karena dia ditarik ke sini kata dengan iming-imingan bunga besar apa segala